yang paling penting selain sholawatnya, selain mengikuti sunnahnya, tapi ta'zim, penghormatan, kerinduan kepada Rasul, itu yang membuat bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sekarang maaf ya, banyak hafal Quran tapi nggak mimpi-mimpi. Karena sama nabinya biasa, dia nggak ada kerinduan, nggak ada rindunya main nabi. Main nabi biasa-biasa aja, mana mungkin bisa mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia nggak rindu sama Rasulullah. Iya maaf, kita mungkin ibadahnya biasa seseorang, amalnya standar, tapi kerinduan sama Nabi Muhammad ketika disebut nama Nabi dia mengeluarkan air mata, itu gampang, cepet itu. Ya kalau bahasa kita kan biasa kan, antum rindu sama siapa dibawa ke kerindunya dalam, itu masuk ke dalam mimpi. Begitulah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang bersolawat tapi rindunya nggak ada, akhlak sama Nabi nggak ada, nggak bisa. Walaupun banyak, tapi itu bersolawat yang banyak, adab, ikuti sunnah-sunnah Nabi, dan jangan lupa kerinduan mustaq kepada Rasul Sallallahu Alaihi, adabnya akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah keistimewaan mimpi Nabi. Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, Bukhari Muslim sepakat, sudah nggak ada khilaf di antara ulama, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi aku, sungguh dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Subhanallah. Berarti kalau kita mimpi Rasul, berarti kita ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain, man ra'ani fasaufa yarani. Siapa yang bermimpi aku bakalan ketemu aku. Berarti jaminan tuh yang mimpi Rasul, berarti nanti bakal ketemu Rasul tuh di yaumil qiyamah. Berarti jaminan untuk apa? Baiknya orang itu. Subhanallah. Tapi jangan setiap mimpi, pagi-pagi saya kayaknya mimpi Rasul. Gimana Rasul? Saya lihat keluar dari Istiqomah baju putih-putih, saya lihat. Cuman putih-putih doang Rasul. Kadang-kadang kita lagi husnudzonnya tinggi banget, dikit-dikit Rasul. Jadi dulu pernah Qatadah didatengin sama seseorang, ya Imam, ra'aitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Hai Imam, saya mimpi Rasul di waktu malam, maksudnya di waktu tidur, saya mimpi Rasul. Akhirnya Abu Qatadah bilang apa? Qatadah, kalau Abu Qatadah ini sahabatnya, Qatadah tabi'in. Kata Qatadah, siflana, coba ceritain sama kita gimana sih yang kau lihat tuh Nabi kayak gimana? Ceritain. Dia ceritain tapi salah. Ceritanya salah, maksudnya dia bilang saya lihat Rasulullah kepalanya botak. Bukan deh, ini bukan Nabi. Karena Nabi Muhammad tuh rambutnya panjang, kalau dalam keadaan basah habis mandi rambutnya bisa sampai pundaknya. Tapi kalau dalam keadaan kering di bawah telinganya, di atas pundaknya segini. Karena kalau basah kan lebih panjang, karena rambutnya Rasul ikal, bergelombang, tidak ada rambut yang seindah rambutnya Nabi Muhammad. Apalagi ketika dibalut dengan imamahnya. Matanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agak besar, keningnya agak lebar, hidungnya mancung, alisnya sangat indah, jenggotnya nyambung. Tidak ada wajah yang lebih tampan daripada wajah Nabi Muhammad. Ini ceritanya Nabi botak. Bukan Nabi, inti salah itu bukan Nabi. Jadi nggak setiap orang mimpi Nabi bisa dikatakan itu Nabi. Kenapa? Itu tadi, karena banyak orang yang tidak kenal Rasul. Makanya kalau mau mimpi Rasul, salah satunya adalah pelajari syama'ilnya Rasul. Pelajari bagaimana sih bentuk Rasulullah, wajahnya, rambutnya. Itu akan lebih, karena ketika kita kenal semakin rindu kita. Tapi kalau kita nggak pernah kenal Rasulullah, bagaimana mungkin akan rindu? Kalau kata orang sini tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak sayang, bagaimana mungkin kita pengen ketemu dan ada kerinduan? Maka sulit. Maka kenali Rasulullah. Ketika mimpi kita tahu ini Rasul. Nah itu jadi kalau ada orang bilang mimpi Rasul, kita panggil, bagaimana bentuk yang kau lihat? Oh, yang diceritain mirip kayak Rasul. Benar Rasulullah tuh, benar. Tapi juga nggak serta merta iya dilihat juga ini orang gimana. Padahal kita tahu ini orang nggak demen sholawat, nggak sama Nabi biasa-biasa, nggak mungkin datengin orang Rasulullah SAW ngedatengin orang yang nggak suka sama dia. Nggak mungkin aneh datang silaturahim ke orang yang orang itu sama sekali juga nggak kenal sama saya, nggak ngarepin saya datang, nggak pernah rindu. Mau ngapain kita datang? Kita aja nggak mau datang. Begitu juga Rasulullah. Tapi boleh jadi orang rindu, nangis sering, ingin ketemu dengan Rasul sering. Nabi bisa tuh datang tuh. Nah, makanya, dan jangan dianggap biasa-biasa aja kalau orang bertemu Rasul.
itu menunjukkan sebuah apa? Ke tempat yang mulia. Itu adalah peristiwa yang sangat mulia. Dan biasanya kalau orang sudah mimpi, waktu disuruh ceritain nggak bisa menceritakan karena nggak ada yang mirip-mirip kayak begitu, nggak ada. Mirip aja kagak ada. Apalagi apa? Sama. Kayak siapa di sini? Kagak ada udah. Kayak siapa mukanya? Kagak ada miripnya, nggak ada yang sama udah. Hati digabung nih. Digabung mukanya semuanya nggak bisa sama dia. Nah saat itulah dia biasanya apa? Apalagi bisa dilukis nih muka Nabi saya kayak begini, nggak ada. Itu tidak bisa. Jangankan kita, setan aja kagak bisa nyerupain apa? Nabi Muhammad. Padahal setan ngalamin. Waktu Nabi hidup, setan hidup. Yang sekarang setan tuh itu yang hidup zaman Nabi tuh. Dia ketemu dengan Rasulullah, tapi mau gambarin Rasulullah nggak bisa. Apalagi kita lewat mimpi tidak mungkin. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah muliakan kita dengan mencintai Rasulullah, dipertemukan Rasulullah baik di dalam mimpi kita, jangan juga nanti di yaumil kiamat.